Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Sebuah ledakan yang memekakan telinga terdengar di langit di atas alun-alun. Kemudian, seberkas cahaya sekali lagi melesat melewati mata tetua pertama Li Changsu dan menghantam alun-alun di bawahnya dengan keras. Ketika debu menghilang, pandangan semua orang tertuju pada sebuah lubang besar di alun-alun. Sosok ungu emas berdiri di dalam lubang besar. Kepala sosok itu terangkat tinggi. Matanya kosong dan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia sekali lagi melesat ke langit. Apakah itu boneka? Li Changsu langsung tersengang melihat Raja Utara. Baru setelah pemeriksaan lebih dekat, dia menemukan identitas Raja Utara. Pada saat yang hampir bersamaan, Raja Utara sekali lagi bertabrakan dengan petir yang mengejutkan. Shoyan terbatuk beberapa kali, lalu mengangkat kepalanya dengan wajah pucat. Ia menatap Li Changsu di langit dan berbicara dengan suara serak. Tetua pertama, serahkan urusan di sini padaku. Li Changsu awalnya tertegun saat mendengarnya. Ia masih merasa ragu-ragu. Tetapi saat melihat para murid yang berkumpul di sekitar alun-alun karena petir pil, ekspresinya sedikit berubah. Ia mengangguk dengan berat dan memanggil para tetua lainnya untuk pergi bersama. Para murid yang berkumpul di sekitar alun-alun juga pergi. Di langit, Raja Utara terus beradu dengan petir pil. Setiap kali petir pil jatuh, kekuatannya akan lebih dahsyat dari sebelumnya. Menjelang akhir, ketika petir pil mendarat di Raja Utara, kekuatannya mengerikan akan langsung menembus tubuhnya. Jika bukan karena kemampuan Raja Utara untuk melahap petir, sisa kekuatan petir pil mungkin akan mendarat di kepala Shoyan. Setelah dibaptis oleh pil petir beberapa kali, kekuatan Raja Utara meningkat pesat. Dia telah mencapai alam transformasi asal dan hampir mencapai tahap menengah transformasi asal. Meskipun begitu, awan petir di langit masih jauh dari menghilang sepenuhnya. Di atas panggung batu yang hancur di bawah, Shoyan menstabilkan tubuhnya dan mengabaikan apa yang terjadi di langit. Setelah mengambil pil obat dari kuali obat di depannya, ia menggunakan waktu singkat ini untuk segera memulihkan energi dalam tubuhnya. Memulihkan origin Qi secara alami jauh lebih mudah. Dengan kekuatan pil, dia bisa pulih cukup banyak dalam waktu singkat. Di sisi lain, kekuatan spiritual membutuhkan waktu untuk pulih perlahan. Namun, Shoyan tidak bisa menunggu selama itu. Begitu pula Xiao Xuan, dia harus menggunakan kesempatan ini untuk menyempurnakan pil pemulihan tulang sekaligus. Pada saat yang sama, petir pil di langit menjadi semakin kuat. Ketika sambaran petir terakhir mendarat di Raja Utara, tubuhnya telah berubah menjadi warna ungu keemasan. Kekuatannya telah mencapai tahap menengah transformasi asal, hanya selangkah lagi dari pengembangan asal. Setelah beristirahat sebentar, wajah pucat Shoyan sedikit banyak pulih. Baru kemudian, dia sekali lagi meletakkan tangannya di kuali obat di depannya. Pada saat yang sama, ketika api surgawi muncul, beberapa ratus jenis bahan obat sekali lagi terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Orang ini, dia sudah mencapai batasnya, tapi dia masih ingin melanjutkan. Li Changsu dan yang lainnya di luar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit kekhawatiran ketika mereka melihat ini. Terlalu mengada-ngada baginya untuk menjalani proses penyempurnaan dalam keadaan seperti itu. Kecerobohan sekecil apapun dan kegagalan penyempurnaan pil adalah masalah kecil. Tetapi begitu fondasinya rusak, akan sulit untuk menembusnya. Di sisi lain, dokter peri kecil saat ini berdiri di puncak sebuah gunung. Matanya yang cantik dipenuhi kekhawatiran saat dia menatap Shoyan di tengah alun-alun. Alisnya saling bertautan erat dan tangannya terkepal erat. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Shoyan. Penantian ini berlangsung selama sebulan. Di samping Shoyan, Raja Utara berdiri tak bergerak seperti menara logam. Pada saat ini, pil di dalam kuali di depan Shoyan sudah melakukan persiapan terakhirnya. Suasana berangsur-angsur berubah. Pada saat tertentu, awan gelap pekat tiba-tiba bergulung di langit. Shoyan yang matanya sudah merah darah dan wajahnya layu dan kuning, tiba-tiba menghantamkan tangannya ke kuali. Dengan bantuan cincin pil transmisi, ia segera mengambil pil itu dan menyimpannya. Pada saat yang sama, petir pil di langit sekali lagi menerobos angkasa. Kali ini, petir pil datang lebih dahsyat lagi. Raja Utara sekali lagi menyerang langit. Penglihatan Shoyan menjadi hitam dan dia pingsan di tempat. Xiao Xuan juga segera muncul untuk mendukung Shoyan. Pertarungan yang mengejutkan kembali terjadi di langit. Tetua Agung, Li Changsu, dan yang lainnya, serta dokter peri kecil
yang telah bergegas ke sisi Xiaoyan sejak lama. Semuanya dengan cemas memeriksa kondisi Xiaoyan. Untungnya, fondasi Xiaoyan tidak rusak meskipun telah menghabiskan seluruh tenaga dalam tubuhnya. Tidak ada pula gejala sisa yang tertinggal. Ini adalah sesuatu yang patut disyukuri. Jadi selama Xiaoyan beristirahat selama beberapa hari, ia seharusnya dapat pulih ke kondisi puncaknya. Sedangkan untuk Raja Utara, kecakapan bertarungnya meroket setelah menerima petir pil. Dia telah mencapai pengembalian asal tahap menengah. Dan jika energi yang tersisa di tubuhnya disertakan, dia mungkin akan dapat mencapai pengembalian asal tahap akhir setelah dia selesai menyerap petir pil. Singkatnya, seminggu kemudian Xiaoyan terbangun lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Meskipun pemurnian pil kali ini menghabiskan banyak energi tubuh Xiaoyan, harus dikatakan bahwa setelah konsumsi berulang kali, energi spiritual termasuk kultivasinya telah meningkat dengan jelas. Kemajuan kultivasi seseorang adalah pertumbuhan konsumsi yang berkelanjutan. Proses pemurnian pil juga merupakan proses konsumsi. Itu juga merupakan penempaan energi spiritual seseorang. Selama hari-hari Xiaoyan tidak sadarkan diri, dokter peri kecil selalu berada di sisinya. Terlepas dari apakah itu makan atau minum, semuanya diurus oleh dokter peri kecil. Meskipun seminggu bukanlah waktu yang lama bagi mereka, tekanan yang berlebihan pada pikiran mereka dan penekanan emosi mereka telah menyebabkan dokter peri kecil sangat lelah. Ketika Xiaoyan terbangun, dokter peri kecil telah jatuh terlentang dan tertidur lelap. Sudut matanya masih dipenuhi air mata kekhawatiran. Semua ini membuat hati Xiaoyan terasa sangat sakit. Pada hari ketiga, Xiaoyan yang telah melakukan semua persiapan yang diperlukan, memberikan masing-masing satu pil pemecah cermin kepada Luo Jin dan yang lainnya. Meskipun kultivasi dokter peri kecil dan Muling masih dangkal, Xiaoyan tetap memberi mereka pil pemecah cermin bersama dengan sumsum susu inti. Namun, sumsum susu inti di tangan Luo Jin dan Bai Hua dikembalikan, sementara milik Zuotai diberikan kepada Muling. Luo Jin tidak membutuhkan sumsum susu inti. Identitas Bai Hua istimewa, jadi dia tentu saja tidak membutuhkannya. Zuotai di sisi lain mengatakan bahwa dia sudah tua dan tidak ingin bertarung dengan generasi muda. Oleh karena itu, dia memberikan bagiannya kepada Muling. Mengenai hal ini, Xiaoyan tentu saja mengerti. Sumsum susu inti adalah harta surgawi. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak tergoda olehnya. Juga tidak realistis untuk menolaknya karena usianya. Namun, Zuotai melakukan ini untuk satu-satunya muridnya. Muling masih muda dan menjanjikan. Bakatnya dalam bidang alkimia sangat luar biasa, tetapi dia juga membutuhkan banyak sumber daya untuk berkultivasi. Zuotai ingin memberikan sumber daya yang bisa ia dapatkan kepada muridnya ini. Bagaimanapun, sumber daya aliansi alkemis terbatas. Muling bukanlah satu-satunya orang yang dihargai oleh aliansi alkemis. Cara Zuotai dalam melakukan sesuatu benar-benar menyentuh. Setelah membagikan sumsum susu inti, Xiaoyan mendapatkan bagian seukuran ibu jari. Meskipun tidak banyak, itu tetap merupakan sumber daya yang baik bagi Xiaoyan. Setelah mendistribusikan pil dan sumsum susu inti, sudah saatnya untuk pemurnian tubuh Xiaoshuan. Xiaoyan dan Xiaoshuan hadir di gua di belakang gunung. Selain mereka berdua, leluhur Fentian menunggu di samping. Dikatakan bahwa ia memiliki hadiah untuk Xiaoshuan. Namun, karena ia tidak mengatakan apapun, Xiaoyan dan Xiaoshuan tidak tahu apa itu. Mengandalkan pengalaman masa lalunya, Xiaoyan meminjam beberapa bahan khusus yang diperolehnya dari lembah api terbakar. Setelah disempurnakan oleh api surgawi, ia mulai menyiapkan medium untuk menggumpalkan tubuh fisiknya. Di sampingnya, Xiaoshuan dengan penuh semangat menunggu dengan wajah cemas dan bersemangat. Mata keruh leluhur Fentian saat ini menatap tajam ke arah api di atas meja. Bentuk embrio api yang tampak seperti bentuk manusia perlahan menggumpal. Dengan bantuan api surgawi, Xiaoyan menggunakan metode khusus untuk menyatukan tubuh kasar dan pembuluh darah di dalam tubuhnya. Ketika jiwa Xiaoshuan siap untuk menyatu dengan tubuh api surgawi ini, ia akan menggunakan pil pemulihan tulang untuk menumbuhkan dagingnya dan mencapai tujuan memulihkan tubuh fisiknya. Tentu saja, ini berbeda dengan menggunakan tubuh manusia sebagai media. Meskipun api surgawi juga dapat memulihkan tubuh, prosesnya jauh lebih lama dan lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Jika Xiaoshuan tidak dapat bertahan dalam proses tersebut, ia akan berada dalam bahaya besar. Dalam skenario terburuk, jiwanya akan dilahap oleh api surgawi dan ia akan mati. Pada saat tertentu, ketika tubuh telah sepenuhnya terkondensasi, mata Xiaoyan yang muram menatap ke arah Xiaoshuan. Xiaoshuan menampakkan senyum lega ketika melihat ini. Dia telah menunggu selama 1000 tahun untuk momen ini. Kesepian yang tak berujung telah menyebabkannya sangat menderita.
Jika dia bahkan tidak dapat menahan rasa sakit di hadapannya, dia bukanlah Xiaoshuan. Leluhur, mohon minum pil pemulihan tulang saat kamu memasuki api surgawi. Tepat saat Xiaoshuan hendak bergerak, suara serius Xiaoyan terdengar. Xiaoshuan mengangguk berat saat mendengarnya. Tubuhnya perlahan tiba di atas tubuh itu. Begitu mendarat, ia menelan pil pemulihan tulang yang diberikan Xiaoyan dalam satu suap. Hampir pada saat yang sama, kobaran api tiba-tiba membumbung tinggi. Tampaknya ada tangan-tangan hantu yang tak terhitung jumlahnya di dalam kobaran api, menarik jiwa Xiaoshuan ke bawah. Panas yang mengerikan itu menyebabkan dia tanpa sadar berteriak kesakitan yang luar biasa. Namun, setelah beberapa tarikan nafas, dia dengan paksa menahannya. Meski rasa sakitnya mencapai relung jiwanya, Xiaoshuan tetap mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit di mulutnya dan menelannya kembali ke perutnya. Pada saat yang sama, kekuatan hidup yang sangat kaya menyebar di bawah pengaruh pil pemulihan tulang. Darah segar menyembur keluar seperti mata air, mengalir tanpa rasa takut di antara api surgawi. Tulang-tulang muncul di tubuhnya satu demi satu, dan jiwa Xiaoshuan secara bertahap bergabung dengan mereka. Karena itulah, tubuh yang agak menakutkan ini, yang belum sepenuhnya pulih, terus terdistorsi dan bergetar di bawah tatapan Xiaoyan dan leluhur Fengtian. Meskipun mereka tidak secara pribadi mengalami rasa sakit itu, hanya dengan melihatnya saja, membuat tubuh seseorang menjadi dingin. Leluhur Fengtian perlahan melangkah maju saat tulang-tulangnya telah pulih sepenuhnya, dan darah, daging, dan pembuluh darahnya tumbuh. Pada saat yang sama, sebuah tablet giok muncul di tangannya. Meskipun itu adalah tablet giok, ada warna merah darah di atasnya dan sepertinya ada bau darah. Panatua, apa ini? Xiaoyan mengerutkan kening saat melihatnya. Ini adalah sesuatu yang diminta oleh ayahnya untuk kusimpan. Itu adalah darah inti dalam tubuh Xiaoyao, dengan harapan hari seperti itu akan tiba. Aku tidak pernah menyangka itu akan benar-benar terjadi. Lagi pula, dia adalah putranya. Sekarang, itu dapat dianggap telah kembali kepada pemiliknya yang sah. Leluhur Fengtian melemparkan lempengan batu giok di tangannya sambil berbicara. Pada saat yang sama, lempengan batu giok itu meledak, dan sejumlah besar darah yang mengandung cahaya keemasan melonjak keluar. Semuanya melonjak ke dalam tubuh yang mengembun di depannya. Kalau begitu, mengapa tetua tidak mengeluarkannya lebih awal? Ucap Xiaoyan. Jika aku mengeluarkannya lebih awal, kemungkinan besar Xiaoshuan tidak akan dengan mudah setuju untuk menggunakan darah esensi itu pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya yang ditinggalkan ayahnya. Tidak mungkin baginya untuk rela melepaskannya begitu saja. Hanya dengan begitu, dia tidak punya alasan untuk menolak. Fengtian menuju ke kedalaman gua sendirian setelah berbicara kepada Xiaoyan. Di dalam gua, Xiaoyan baru menarik tangannya keluar saat penyatuan jiwa dan raga Xiaoshuan sudah berada di jalur yang benar. Selama sisa waktu, ia tak bisa lagi menolong. Berhasil atau tidaknya Xiaoshuan, semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Mengikuti jalan berliku di depan, Xiaoyan berjalan ke dalam gua. Pada saat ini, leluhur Fengtian berada di kedalaman gua. Xiaoyao, keturunan klan Xiao sangat luar biasa. Pada akhirnya, dia tidak mengecewakanmu. Putramu sekarang sedang menjalani ujian yang paling berat. Kau akan membantunya, kan? Lelaki tua itu duduk bersila di depan kerangka Xiaoyao. Perubahan hidupnya dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam. Persahabatan antara dia dan Xiaoyao tidak memudar karena berlalunya waktu. Sebaliknya, persahabatan itu terus terakumulasi seiring berjalannya waktu. Persahabatan antar manusia tidak perlu diungkapkan dengan banyak tindakan, pandangan, tindakan, kalimat, atau bahkan tidak ada apa-apa akan membuat perasaan itu semakin kuat. Persahabatan ini panjang dan kuat, sulit bagi siapapun untuk menggambarkannya. Senior, Xiaoyan melangkah maju. Pertama-tama ia membungkuk hormat kepada kerangka itu. Baru kemudian, ia menatap lelaki tua di depannya. Meskipun ia tidak dapat sepenuhnya memahami perasaan lelaki tua itu terhadap mendiang, ia tetap sangat tersentuh. Mampu mempertahankan persahabatan yang begitu dalam dan lama tanpa terikat oleh perjalanan waktu. Di dunia saat ini, merupakan hal yang sangat langka dan juga paling berharga. Hahaha, anak kecil, ku dengar kamu sudah punya guru. Leluhur Fengtian tersenyum ramah saat melihat orang yang datang. Ya, guruku masih berada di benua Dogi. Berbicara tentang Yalau, Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan wajah lama Yalau. Wajah yang familiar ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Begitu ya, untuk bisa mengajar murid sepertimu, gurumu jelas bukan orang biasa, ucap Fengtian. Keahlian alkimia guruku adalah yang terbaik di dunia.
Dia diakui publik sebagai orang nomor 1 di benua Dogi, ucap Xiaoyan. Hahaha. Meskipun dia nomor 1, muridnya sudah melampauinya. Ini seharusnya menjadi hal yang paling dibanggakannya, mampu mengajar murid yang telah melampaui ranah Dodi. Mendengar ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Lelaki tua dan lelaki muda itu duduk di kedalaman gua untuk waktu yang lama. Mereka banyak mengobrol satu sama lain. Entah itu beberapa hal yang telah mereka alami atau beberapa wawasan tentang kultivasi. Keduanya saling melengkapi. Hal ini memungkinkan Xiaoyan untuk memahami dunia ini sedikit lebih dalam. Waktu berlalu dengan cepat dan tanpa disadari. 3 hari telah berlalu. Leluhur Fentian meninggalkan gua terlebih dahulu. Pada saat ini, hanya Xiaoyan dan Xiaoshuan yang tersisa. Api yang menyala-nyala perlahan memudar. Tubuh manusia yang lengkap terbentuk dari daging dan darah baru. Tubuh telanjang itu tampak sangat suci di bawah pantulan cahaya neon di dalam gua. Kulitnya yang putih dan halus tampak seperti bayi yang baru lahir. Permukaan tubuhnya yang halus, anggota tubuhnya yang kuat, dan wajahnya yang tampan. Semuanya memancarkan kekuatan hidup. Meskipun semuanya tampak lengkap, Xiaoyan masih tidak dapat merasakan nafas Xiaoshuan di depannya. Meskipun tubuhnya lengkap dan rohnya hampir menyatu, kekuatan hidup yang diharapkan tidak muncul. Jika Xiaoshuan tidak dapat bernafas dan bergerak seperti yang diinginkannya, apa bedanya Xiaoshuan di depannya dengan mayat? Apakah dia gagal? Xiaoyan tidak mempercayainya, karena mereka telah mencapai tahap ini. Tidak ada kemungkinan untuk gagal. Jiwa Xiaoshuan telah menyatu dengan tubuh fisiknya. Semuanya tampak sempurna, tidak ada yang kurang. Mengapa Xiaoshuan belum juga terbangun? Leluhur, bangun! Tubuh fisik Xiaoshuan telah terbentuk selama 15 menit, tetapi Xiaoshuan masih belum bergerak. Bahkan kekuatan hidup di permukaan tubuhnya secara bertahap tersembunyi. Emosi dalam hati Xiaoyan juga menjadi tegang saat ini. Namun, pada saat inilah energi antara langit dan bumi tiba-tiba mulai melonjak dengan sendirinya di luar gua. Origin Ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan panik, menyebabkan ekspresi para tetua dan murid di gunung berubah. Pada saat yang sama, gelombang Origin Ki yang kaya berkumpul dari suatu tempat di dalam gua. Ki putih susu itu mengembun menjadi naga panjang yang melingkar di atas tubuh Xiaoshuan. Kemudian, di bawah tatapan Xiaoyan yang tercengang, tiba-tiba ia menyerbu ke dalam tubuh Xiaoshuan. Dalam sekejap, tubuh Xiaoshuan tampak berubah menjadi pusaran tak terlihat. Origin Ki antara langit dan bumi terus berkumpul dan mengalir ke tubuh Xiaoshuan. Pada saat yang sama, aura Xiaoshuan melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa yang telah terjadi? Suara Lord Fentian tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan. Saat dia menoleh, sosok lelaki tua itu muncul. Namun, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya sebagai jawaban. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi, tetapi mengingat situasi saat ini, itu tampaknya bukanlah hal yang buruk. Setidaknya, kultivasi Xiaoshuan telah meningkat, dan setidaknya itu dapat memastikan bahwa Xiaoshuan masih hidup. Mata Xiaoshuan tiba-tiba terbuka, sinar cahaya tajam melesat keluar, dan aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Raja asal bintang 8. Ekspresi Leluhur Fentian tak dapat menahan diri untuk berubah ketika dia merasakan hal ini dan dia bahkan berteriak. Hanya dalam waktu singkat, kultivasi Xiaoshuan benar-benar melonjak dari Raja asal bintang 5 menjadi Raja asal bintang 8. Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Setelah bangun, Xiaoshuan pertama-tama terengah-engah sejenak dan ekspresi wajahnya terus berubah. Dia tampak kesakitan, tetapi juga tampak merasakan sesuatu. Baru beberapa menit kemudian, pikiran di kepalanya berangsur-angsur menjadi jernih. Xiaoshuan perlahan mengangkat tangannya, menatap telapak tangannya yang baru, dan mengepalkannya dengan ragu-ragu. Setelah merasakan sentuhan nyata di antara jari-jarinya, senyum perlahan muncul di wajahnya, dan ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Berhasil, akhirnya tubuhku kembali pulih. Mulai sekarang, aku benar-benar bangkit kembali. Air mata kegembiraan memenuhi matanya. Sosok Xiaoshuan bergerak, dan dia tiba di depan Xiaoyan. Tepat saat dia hendak mengulurkan tangan dan memeluk orang di depannya, dia melihat ekspresi aneh di wajah Xiaoyan dan Leluhur Fentian. Xiaoshuan terkejut ketika melihat kedua tatapan mata itu saling menyapu tubuhnya. Dia menundukkan kepala dan melihat tubuhnya yang telanjang, yang seperti ikan loah putih. Wajah tuanya langsung memerah seperti arang yang terbakar. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.